Di suatu daerah tinggallah suami istri yang bernama Pak Hendro dan Bu Hendro. Pak Hendro dan Bu Hendro adalah salah satu keluarga yang mungkin bisa dibilang tuh keluarga yang pas-pasan gitu kan, ketimbang tetangganya yang di samping-sampingnya gitu kan. Pak Hendro dan Bu Hendro adalah pasangan yang mungkin salah satu pasangan yang sangat miskin di antara tetangga-tetangganya gitu kan. Bu Hendro pun ngerasa kesel dan ngerasa malu ketika ada tetangganya beli motor baru, kendaraan sesuatu yang baru gitu. Ia pun selalu memarahi suaminya ketika tetangganya ngelihat hal baru gitu, sesuatu yang baru dibeli gitu kan. Dan setiap hari pun Bu Hendro menjalani aktivitas seharinya dengan hal-hal biasa. Namun dengan melihat tetangganya yang begitu selalu memamerkan hal-hal baru seperti motor baru, sehingga Bu Hendro pun merasa kesal gitu kan dengan pekerjaan Pak Hendro yang hanya bekerja serabutan saja gitu kan. Ia pun rasa hidupnya itu kurang gitu kan. Bahkan Bu Hendro pun menyesali bahwa kenapa kok dulu saya menikahi bapak gitu kan, sedangkan saya dulu menikah sama itu yang sudah menjadi PNS gitu kan. Dan Pak Hendro pun ngerasa kayak canggung ataupun kesel juga gitu kan, setiap hari diomel-omelin dengan hal-hal yang mungkin nggak selayaknya diucapin bagi seorang istri gitu kan. Dan suatu ketika dengan rasa kesedihan atau ini pun Pak Hendro pun ngerasa ada sesuatu yang mungkin diingat-ingat gitu kan, melihat soal istrinya selalu ngomong-ngomel dan sesuatu yang mungkin ada yang kurang gitu dari dirinya gitu kan, ngerasa hidupnya tuh selalu pas-pasan, dan ia pun berpikiran untuk mengambil jalan pintas, yaitu pesugihan. Di suatu ketika dia sedang bercakap-cakap dengan temennya gitu kan di suatu tempat makan gitu kan. Dia tuh melihat suatu buku yang bertuliskan dalam mistis atau pesugihan itu tersebut gitu kan. Dan nggak lama pun dia langsung datang ke tempat yang dia maksud, yaitu ya ke tempat dukun gitu kan, ya tempat dukun atau mistisnya gitu kan. Dan dia pun ditawari sebuah pesugihan yang menghadirkan sesuatu yang harus dipelihara gitu, bisa sebut saja tuyul gitu kan pesugihannya. Dan dalam wawancara tersebut, dalam ucapan tersebut, dukunnya pun mengucapkan bahwa tuyul ini harus dijaga, jangan nyampe kau tinggalkan atau lagi kau enggak dirawat gitu kan. Apakah Bapak setuju dengan ibaratnya sanksi, atau kalau ibaratnya kamu melanggar janjinya? Dan Pak Hendro pun menyetujui hal tersebut gitu kan. Setelah Pak Hendro menyetujui persyaratan dari Pak dukun tersebut, Pak Hendro pun langsung pulang ke rumahnya lagi gitu kan, keesokan harinya. Dengan rasa percaya diri, Pak Hendro pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Dan seketika itu tersebut Pak Hendro pun langsung membuka satu botol kecil yang diberikan dari Pak dukun tersebut, yaitu berupa, dalam itu isinya berupa tuyul yang diberikan dari Pak dukun tersebut. Dan setelah dibuka, Pak Hendro pun langsung menunjukkan kepada ke istrinya gitu kan, dan langsung menuju ke istrinya biar langsung dikasih makan, yaitu persyaratannya adalah minum ASI dari sang istri tersebut. Dalam jangka 2 tahun, Pak Hendro pun langsung berubah menjadi orang kaya raya gitu kan. Setelah dari kehidupan yang awal dan berubah menjadi orang kaya dengan rumah marmer 3 lantai, mobil 2 biji gitu kan. Dan Pak Hendro pun setelah menjadi orang kaya pun langsung menjalankan aktivitas tersebut kayak biasanya gitu kan. Tapi dengan pekerjaannya yang mungkin setiap orang mengakui bahwa ya kerjanya selalu benar-benar mandir gitu kan. Rumah makan pun banyak, bisnisnya gitu kan. Dan setiap hari pun istri Pak Hendro pun selalu melewati orang-orang tetangga tersebut yang dulu menghinanya gitu kan, selalu memamerkan kekayaannya seperti emas. Bahkan tetangganya yang dulu memamerkan sekarang giliran Pak Bu Hendro pun yang sering memamerkan gitu ya. Pak Hendro pun setiap hari selalu pergi ke suatu daerah yang mungkin jauh dari tempat tinggalnya gitu kan, ke mana lah gitu kan, dengan selalu menggendong entah apa yang digendong orang lain itu tidak akan bisa melihat gitu apa yang digendong dari Pak Hendro ini gitu kan. Dan suatu ketika Pak Hendro menggendong ke tempat, dan yang dibawa adalah tuyul tersebut gitu kan, yang dipelihara yang dikasih dukun itu tersebut. Setiap hari Pak Hendro mandiri terus dari ke desanya ke desa yang lain gitu, berjauhan gitu kan, kerjanya hanya seperti itu saja setiap harinya gitu kan, tiap hari. Namun Pak Hendro pun seketika hari itu dia ngerasa bosan dengan hal tersebut gitu pun. Pak Hendro pun dia menuju ke daerah
baratnya gitu kan. Dan Pak Hendro pun nggak mengetahui bahwa daerah tersebut adalah daerah yang banyak santrinya gitu kan, banyak yang mengerti apa sih hal-hal tersebut gitu kan. Dan nggak lama si Tuyul pun dilepas gitu kan, dengan santainya dia menyuruh langsung ke ini dan mengambil uangnya. Dan di situ ada salah satu santri yang bisa melihat hal-hal tersebut, jadi itu langsung menangkap dan menjaketnya gitu kan. Dan dia bertanya, siapakah yang merawatmu, dan siapakah yang punya kamu gitu kan, siapa yang apa sih yang menyuruh kamu gitu kan. Tanpa pikir panjang pun Pak Hendro pun langsung kabur tanpa melihat persyaratan jangan sampai komunikasi tersebut gitu kan. Dia melanggar janji apa yang disepakati dari awal ia ketemu dukunnya tersebut gitu kan. Setelah kejadian tersebut, Pak Hendro pun langsung pulang seperti biasanya. Dan keesokan harinya Pak Hendro setiap mimpinya selalu dihantui dengan hal-hal yang mistis gitu kan. Selalu dihantui dengan kata-kata kembalikan aku, intinya seperti itu ya. Seperti itu. Dan beberapa hari pun Pak Hendro jatuh sakit stroke, rasa begitu salah. Dan bisnisnya pun bangkrut, kebakaran lah apalah gitu kan, ternyata banyak banget masalahnya gitu kan, lebih ruwet. Begitu dengan istrinya yang mengalami gangguan kejiwaan gitu kan. Setelah ngerasa bahwa bisnisnya hancur, suaminya sakit gitu kan, dia pun merasa hidupnya tuh kacau gitu kan. Pada suatu malam Pak Hendro pun dihampiri dengan sosok tuyul yang waktu itu dia pelihara juga gitu kan, mengancam bahwa kenapa kamu melanggar janji wahai manusia kurang puas gitu kan, nafsu, banyak nafsunya gitu kan. Dan Pak Hendro pun ngerasa bersalah banget atas kejadian tersebut gitu pun. Dan setelah setahun kemudian Pak Hendro setelah mengalami sakit parah, dia pun dirawat di rumah sakit dengan begitu santai, dengan begitu pulasnya gitu kan. Pada suatu ketika ada seseorang gitu, mungkin dari tetangga tersebut yang bisa gitu, seperti Pak Ustadz gitu kan. Dia pun pelan-pelan menyembuhkan Pak Hendro dengan rasa kasih sayangnya gitu kan, dengan memberikan satu nasihat juga gitu kan. Dari kejadian tersebut Pak Hendro pun menyesali hal-hal tersebut gitu kan, bahwasanya hal yang tidak sepantasnya dilakukan dia lakukan gitu kan. Dan kembalilah lagi Pak Hendro dengan keluarga yang harmonis lagi, hal kecil walaupun tidak kaya tapi dia harmonis gitu kan. Pesan yang bisa diambil adalah carilah rezeki yang halal gitu, tanpa harus